Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh kelas 7 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya ingin menyampaikan materi MPLS masa pengenalan sekolah, lingkungan sekolah. Yang saya akan sampaikan hari ini adalah pendidikan berkarakter. Sebelumnya kita ini adalah seorang berpendidikan. Maksudnya apa? Kita sekolah. Orang yang sekolah, orang yang belajar adalah orang yang mempunyai pendidikan. Kelas 7 juga termasuk orang yang berpendidikan. Kenapa? Karena merasakan yang namanya pendidikan di sekolah. Nah, sekolah itu adalah pusat daripada pendidikan. Kemudian karakter. Apa itu karakter? Karakter adalah moral. Karakter adalah etika. Karakter adalah akhlak. Nah, jadi pendidikan berkarakter ini secara bahasa maksudnya apa? Orang yang bersekolah harus mempunyai karakteristik yang bagus. Nah, pengertian pembangunan karakter 3 dimensi karakter yang baik. Kemudian yang kedua adalah tujuan pendidikan karakter, kemudian sumber nilai pengembangan karakter. Yang pertama yang akan saya sampaikan di sini ada 4. Yang pertama, pengertian pembangunan karakter. Jadi yang namanya karakter itu harus dibangun, bukan kita tiba-tiba datang tuh akhlak bagus, enggak. Tapi karakter itu harus kita bangun sendiri. Karakter itu harus kita ciptakan. Karakter itu harus kita punya. Bagaimana pengertian dulu, pengertian karakter itu apa? Pengertian pembangunan karakter pertama, pengertian pembangunan karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki atau membentuk tabiat. Nah, berarti pembangunan karakter ini dilakukan adalah sebagai proses. Proses pembentukan karakter ini berarti kita harus membentuk atau membangun karakter kita. Seandainya yang dulu karakter kita atau akhlak kita jelek, maka kita harus memperbaikinya. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berpendidikan. Kita adalah orang yang belajar di dalam sekolah. Karena orang yang belajar di dalam sekolah sama orang yang tidak belajar di luar sekolah, orang-orang yang belajar di luar sekolah atau misal orang yang tidak belajar selain kita, biasanya kan orang-orang yang belajar itu adalah orang yang belajar di sekolah kebanyakan. Tapi ada orang yang kagak belajar di sekolah, nggak belajar di luar sekolah. Nah, kalau seandainya mereka tidak mempunyai karakter, itu sangat wajar. Tapi kalau misalnya ada orang sekolah, akan tapi mereka tidak mempunyai karakter, maka itu sangat tidak wajar. Kenapa? Di sekolah mereka diajarkan untuk berkarakter, untuk mempunyai akhlak, untuk mempunyai adab terhadap guru dan terhadap orang tua. Maka dari itu, pembangunan karakter ini harus kita bangun melalui proses, bukan bim salam abrakadabra karakter itu kita bangun. Kemudian membentuk tabiat. Tabiat itu at-tab'u itu kebiasaan, watak, sifat kejiwaan, akhlak budi pekerti insan manusia, sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, di akhir kemanusiaan yang adil daripada sebelum akhir Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, manusia itu identik dengan adab. Nah, makanya Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dan visi misi Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kelas 7 sebelum masuk SMP Islam Tambora harus memperbagus akhlak, harus memperbaiki akhlak. Seandainya di SD ada yang nakal, seandainya di SD ada yang suka berantem, seandainya di SD banyak yang berkata-kata kotor,
maka kelas 7 harus merubah itu semua. Karena kenapa? Karena itu adalah karakter yang buruk. Rubahlah karakter yang buruk menjadi karakter yang baik. Nah, Rasulullah SAW juga begitu. Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana dalam hadis di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan di dalam hadis innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus di muka bumi ini kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi visi misi Rasulullah itu yang pertama adalah membentuk karakter, membangun karakter. Masyarakat Mekah yang dulunya jahiliyah, yang dulunya bodoh, anak perempuan dibunuh hidup-hidup, dikuburkan hidup-hidup, macam-macam hal-hal yang jahiliyah, itu dirubah sama Rasulullah. Karena kenapa? Visi misi Rasulullah SAW adalah merubah akhlak yang jelek menjadi yang buruk. Sama kayak SMP Islam Tambora. SMP Islam Tambora ini awal daripada kalian sebelum masuk ke SMP Islam Tambora, dirubah dulu akhlak yang jelek menjadi akhlak yang bagus. Kalau seandainya banyak perkataan-perkataan yang jelek, maka di SMP ini, karena kalian sudah meranjak dewasa, haruslah berkata-kata yang bagus. Karena tanda-tanda orang dewasa adalah berkata-kata yang bagus. Kemudian tujuan pendidikan berkarakter. Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai dengan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi tujuan daripada pendidikan karakter itu adalah membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia. Jadi tujuan daripada pendidikan ini adalah bukan hanya memintarkan, mencerdaskan anak bangsa, akan tetapi untuk memperbagus akhlak anak bangsa. Kemudian yang ketiga, dimensi-dimensi karakter yang baik. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya dan ditandai dengan nilai-nilai kepercayaan diri, kritis, logis, analisis, kreatif, dan inovatif. Nah, jadi gini, yang namanya karakter itu adalah bukan suatu proses yang memerlukan pikiran. Akan tapi kalau misalnya karakter itu, akhlak itu biasanya spontan. Kita tahu mana akhlak yang bagus, mana akhlak yang jelek, dan kita pun pasti akan merasakan. Kalau seandainya kita melakukan akhlak yang jelek, pasti kita merasakan, oh ini jelek, oh ini bagus. Nah, kalau kita merasakan ini jelek, ini bagus, hendaklah kita melakukan hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, berkarakter yang baik, berkarakter yang berakhlak mulia. Karena orang yang pintar belum tentu berakhlak, dan orang berakhlak itu lebih bagus daripada orang yang pintar. Jadi orang di masyarakat, ada orang pintar tapi tidak berakhlak, gak bakal dipakai di masyarakat. Sepintar apapun orang itu, kalau seandainya tidak berakhlak, maka tidak akan dipakai orang itu di masyarakat. Kemudian ada orang yang berakhlak tapi dia tidak pintar, itu lebih dipakai di masyarakat. Kenapa? Yang diharapkan oleh masyarakat adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang bagus, bukan orang-orang yang pintar saja, pandai ngomong tapi tidak punya akhlak. Sama orang yang lebih tua dia harus mempunyai akhlak, sama anak yang lebih kecil dia harus lebih menyayangi. Nah, oleh karena itu akhlak harus paling ditanamkan sebelum ilmu. Ada ulama mengatakan, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani mengatakan, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Artinya apa? Kita lebih dahulukan adab terlebih dahulu ketimbang ilmu.
Ada ulama yang mengatakan saya mengajarkan adab dulu ketimbang ilmu. Jadi saya mengajarkan santri saya itu adab, akhlak sebelum saya mengajarkan kepada mereka ilmu. Kemudian nilai-nilai karakter, nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Nah, akhlak kepada Tuhan itu bagaimana? Akhlak kepada Tuhan, kita menjalankan segala perintahnya. Allah nyuruh kita sholat. Nah, kita sholat, maka akhlak kita bagus terhadap Allah. Tapi kalau seandainya Allah nyuruh kita sholat, tapi kita kagak sholat, nah maka kita tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud daripada nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya kita sholat, punya akhlak kepada Allah, berpakaian yang bagus ketika sholat. Jangan ketika sholat kita pakai celana atau pakai baju yang sudah bau, kemudian pakai baju yang cuma camping. Sedangkan kalau kita pergi ketemu dengan orang-orang yang menurut kita orang kaya atau orang terpandang, itu pakaiannya bagus, tapi kalau misalnya Allah pakaian biasa-biasa aja. Nah, ini orang yang kurang akhlak. Kemudian nilai karakter dengan hubungan dengan diri sendiri. Nah, berakhlak dengan diri kita itu maksudnya bagaimana? Kita menghargai diri kita. Menghargai diri kita, bagaimana diri kita ini agar dihargai orang lain, itu adalah akhlak untuk diri kita sendiri. Kemudian nilai karakter dalam hubungan dengan sesama. Nah, sama teman-teman kita, sama tetangga kita, bagaimana akhlak kita. Kalau seandainya akhlak kita bagus di teman-teman kita, di tetangga-tetangga kita, nah itu harus ditingkatkan. Karena kenapa? Kita punya tetangga itu harus kita muliakan. Karena sampai-sampai Rasulullah SAW, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia mempunyai akhlak atau dia menghormati jarahu, tetangganya kesusahan, maka dia harus membantunya. Kenapa? Karena orang yang mempunyai akhlak, dia akan membantu saudaranya. Kemudian yang keempat, nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Nah, sama ini kiri kanan kita dengan lingkungan di sekolahan. Kita harus mempunyai karakter apalagi dengan guru. Kalau seandainya kita punya guru di SMP Islam Tambora, punya guru kelas 7 ini udah punya guru di SMP Islam Tambora, maka hendaklah mempunyai akhlak terhadap guru. Karena kenapa? Karena guru adalah pengganti daripada orang tua. Kalau seandainya kelas 7 sepintar apapun akan tapi tidak punya akhlak terhadap guru, maka ilmu tersebut insya Allah tidak akan berkah. Karena dikatakan hormat kita terhadap guru kita lebih baik daripada ilmu yang kita dapatkan. Ilmu seabrak-abrak kita sepintar apapun, secepat apapun hafalan kita, tapi kalau misalnya kita tidak punya akhlak terhadap guru kita, berkata-kata yang kasar terhadap guru kita, terhadap orang tua kita, maka tidak akan ada keberkahan dalam diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mungkin itu saja yang pendidikan karakter yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya harap kelas 7 ini masuk ke dalam SMA Islam Tambora, merubah akhlak yang jelek menjadi akhlak yang bagus, merubah perkataan yang jelek menjadi perkataan yang bagus. Hendaklah menggunakan akhlak yang bagus di hadapan orang tua maupun di hadapan guru, karena orang yang berakhlak itu lebih dibutuhkan masyarakat ketimbang orang yang berilmu. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.